Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue di New Supra 1. Oke. Mungkin ini agak maraton ya, video gue. Ngopi dulu deh. Kopi hitam. Oke. Eh, Kali ini gue agak tergelitik lagi nih. Jadi ceritanya, gue ngelihat eh, media sosial 2 hari dari kemarin sampai hari ini. Gua ngelihat kondisinya agak chaos, bukan chaos sih, apa ya? eh, Anomali gitu. Di sini posisinya eh, sebenarnya Prabowo disudut-sudutkan ya. Pak Prabowo disudut-sudutkan dengan banyak hal. Kayak kemarin dari Pak Anies, dari debat kemarin itu dihajar dari dua kubu. Tapi anomali gitu loh. Anomali itu apa? Gue ngelihat survei di media sosial itu elektabilitasnya malah naik, guys. Jadi ini nggak satu akun media sosial aja yang begini gitu loh. Gue ngelihat hampir semua yang gue lihat di Instagram ya, survei di Instagram ya. Gue nggak main TikTok. Gue ngelihat di Instagram tuh banyak, beberapa gue lihat beberapa, semua hampir semuanya eh, elektabilitas Prabowo itu melonjak drastis malah. Jadi yang kemarin-kemarin cuman itu similar sih sama di eh, mana di survei-survei yang diambil lembaga survei di TV ya, yang disiarkan di TV. Lembaga survei A, B, C menyatakan bahwa Prabowo itu 40%, kemudian Ganjar mungkin 20, Anies 16, bla 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 gitu. Nah, ini makin ke sini. Cuman kalau di tren di ini beda. Tren di media sosial, kita ngomong Instagram ya. Specifically di Instagram, khususnya di Instagram, particularly di Instagram ya ini. Dia itu gua ngeliat di survei, hampir semua survei elektabilitas Prabowo sekarang jadi 60%, guys. Di atas 60. Bahkan ada yang 70, sekian gitu loh. Gua kaget juga sih. Eh, Pertama gue telaah, pertanyaan gue adalah apakah itu justru karena kalah debat, diserang di debat seperti itu, saking sadisnya, tidak berperi kemanusiaan, diserang dengan apa namanya, eh, secara personal, kayak, atau ada yang kayak Pak Ganjar dan Pak Anies juga mengkritik kinerja Kemenhan ya, beliau sebagai Menteri Pertahanan, atau kenapa nih? Gue bingung. Gue kulik-kulik tuh, gue uh, ngobrol sama beberapa orang lah, termasuk tadi siang gue ngobrol, gue survei teman-teman gue, terpecah juga nih di kantor, terpecah loh guys. Kayak gue 3 orang nih, gue udah ketahuan nih. Ada beberapa orang temen gue, 3 orang, itu Anies, udah kelihatan nih. Oh ini Anies nih, orang Depok nih. Lu Anies ya? Iya. Yeah. Temen gue orang Tanah Abang, Anies ya, Anies. Gue Anies, oke. Okay. Terus adik gue kerja juga di sini, kebetulan kerja juga di sini. Gue tanya kemarin-kemarin sini, nanya kalau adik gue emang dia memang udah Prabowo ya, Prabowo gitu loh. Dari awal dia udah mantap Prabowo. Kemudian ada lagi yang teman-teman gue non Muslim, rata-rata Ganjar, oke, Ganjar, oke. Nah kemudian ada mungkin sebagian yang Prabowo, tapi banyak Ganjar.
Oke, kemudian eh, surveinya cukup mengejutkan guys. Di media sosial itu nggak terbelah-belah eh, merata seperti ini. Gue ngelihat Prabowo melesat banget di atas 60% elektabilitasnya, gila sih. Di survei-survei ini bukan lembaga survei resmi ya, tapi gue lihat di Instagram gitu selalu kalau ada postingan Prabowo apa postingan debat, potongan debat capres atau apa bla 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 gitu, pasti sering di bawah ada ininya, ada surveinya. Ayo coba pilih mana. Menurutmu yang menang siapa? Nah, gue lihat satu dua tiga. Nomor dua melesat paling tinggi. Yang kedua Anies Baswedan, ya paslon satu. Yang paling lemes paslon tiga Ganjar, kecil banget. Gue bingung, nggak tahu nih. Susah kalau ini Ganjar susah diomongin dah. Kita ngomongin fenomena kenapa Prabowo Subianto nomor paslon nomor 2 ini bisa melesat gitu loh. Gua kulik-kulik nih ke pendukung-pendukungnya nih. Gua tanya teman gua yang TNI ya. Emang semua TNI apa atau mantan atau purnawirawan TNI semua dukung all in Prabowo? Ya enggak juga. Oh, ada yang Anies juga, ada yang Ganjar juga kok gitu. Loh, ya teman gua kebetulan purnawirawan ya. Beliau udah tua, udah purnawirawan. Udah bukan anggota resmi TNI, udah masyarakat sipil beliau. Gua tanya, Pak, Bapak coblos mana nih? Bilang dua dong, dua gitu. Oh gitu. Saya satu Pak, saya satu gitu. Oh ini dua ya, siapa dua lagi? Nah saya tanya. Oh itu kalau itu satu tuh ya. Itu yang di atas ada yang dua. Itu adik saya dua. Terus kalau Pak itu satu, saya juga satu gitu loh. Terus bilang, kenapa dukung dua? Saya bilang gitu. Dia bilang, ya kalau dia memang tentara dan banyak orang yang kenal sama Prabowo gitu loh. Kalau di kalangan lingkungan tentara, TNI banyak yang kenal sama Prabowo, udah tahu kinerjanya Prabowo, sifatnya seperti apa, tujuan dia apa, udah tahu gitu loh. Udah jelas lah gitu loh. Eh, kita semua tahu kok tujuannya ke arah mana itu tahu kok gitu. Oh, tujuannya bagus, tujuannya tulus, dia begini 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 ya, daripada yang lain nggak ngerti geopolitik. Karena ini kalau jadi presiden harus tahu segala macam hal, nggak cuman berretorika atau pandai pidato gitu, atau pinter bahasa Inggris tok gitu, atau pinter ngajar, pinter tampil di depan publik. Nggak, bukan itu. Harus butuh pemimpin yang uh, bisa ngambil tindakan cepat, taktis, kemudian membuat kebijakan yang tepat dalam berbagai sektor gitu loh. Dan ini kalau orang TNI banyak yang kenal sama Prabowo. Oh gitu Pak, oke. Tanya lagi yang lain. Tanya gue, adik gue, wah kenapa? Apa? Gue nggak nanya, tapi gue bisa ini. Uh, kalau bini gue tanya, lu kenapa lu kenapa jadi die hard begitu sama Prabowo? Gak gitu. uh, Prabowo itu jelas-jelas udah ikut Jokowi sekian tahun, 4 tahun hampir 5 tahun. Dia juga udah setia apa namanya, udah mau jadi pembantunya Jokowi. Walaupun dulu nggak nyoblos dia, tapi sekarang ngelihat dia udah mau kerja sama Jokowi. Terus kemudian udah kompak juga sama pemerintah yang sebelumnya, kabinet sebelumnya. Terus sekarang dia jadi bestie sama Jokowi. Nah itu menunjukkan bahwa dia bisa kolaborasi sama banyak orang, terus kemampuan lobbynya juga bagus. Ya banyak hal lah yang kita lihat bagus gitu loh. Terus gue malah dicecer, lu ngapain dukung Anies gitu. Lah emang kenapa? Bilang kenapa? Kalau menurut gue dari 3 orang ini yang paling pinter dia. Ya, dari segala macam sisi, dari macam ya mohon maaf dari sisi agama jauh sama yang lain, udah jelas jauh gitu kan. Ya walaupun nggak bisa dibilang Anies Baswedan itu seorang yang agamanya sangat kuat, enggak.
ya gue bisa bilang dia lebih baik daripada yang lain dari sisi agama, cuman itu tok. Tapi nggak yang bener-bener alim soleh gimana. Kalau dia alim soleh yang gimana-gimana, anaknya nggak bakalan nih rambutnya keriting gitu kelihatan, nggak mungkin. Harusnya paling nggak dia punya anak harus eh, dia harus bisa dong ngatur keluarganya, apa nih, memberikan edukasi yang benar bagaimana harus menutup aurat dan lain-lain kan. Nah, eh, hal-hal yang basic gitu aja dia nggak bisa ngatur, ya artinya dia bukan orang yang eh, agama oriented kalau gue bilang sih. Makanya dia lebih ke, gue bisa bilang dia liberal sekuler sih, sama kayak Amin Rais atau SBY atau ini nggak jauh beda. Karena menurut gue ya begitu, nggak bukan yang agamis gimana, enggak, karena simbol-simbol keagamannya juga ditinggal sama dia kan. Artinya nggak soleh-soleh amat sih orangnya. Eh, karena gue aja nih yang nggak soleh. Menurut gue bukan orang yang, I'm not a noble man. Gue bukan orang yang secara agama, gue ini alim begini, wah gue rajin ibadahnya gimana, enggak. Tapi at least gue bisa mengatur anak gue dari SD kelas 1 sekarang kelas 2, kalau keluar rumah pasti pakai jilbab. Gue biasain itu, nggak nunggu harus sekolah, dari sekolah yang nyuruh, enggak, kita bisa ngatur. Ya dia, dan sekarang dia punya rasa malu sendiri, ada tamu gitu pakai jilbab, pakai celana panjang, pakai baju yang panjang, lengan panjang. Itu udah automatically, udah nggak perlu, nggak dipaksa-paksa loh, nggak perlu. Nah, itu, satu sisi. uh, gue bilang kenapa lu milih Anies, bilang gitu. Dia, bini gue nanya begitu, malah gue dicecer. Dari ketiga orang ya dia paling pinter, dia S3 kan, dia pernah jadi rektor. Ya paling saingan Anies ya Mahfud lah di sini. Cuman masalahnya Mahfud MD adalah wakil presiden ya, which is ya nggak punya kuasa nanti. Bukan seorang penguasa nanti. Dia akan jadi bayang-bayang Ganjar aja, nggak bisa gerak juga, percuma. Jadi percuma juga kan mau nyoblos Mahfud yang jeniusnya kayak gitu juga kita nggak bisa, karena nanti yang berkuasa Ganjar bukan Mahfud. Jadi ya gue sih milih yang pinter aja, yang paling pinter, track recordnya bagus, dia nggak ada korupsi, nggak ada kasus korupsi, clean, kerjanya di DKI bagus, ya which is ya walaupun kerja dia di DKI itu nggak lepas dari pemerintah sebelumnya, yaitu Jokowi dan Ahok, yang memang benar-benar mereka itu babat alas DKI. Benar-benar kerjanya gila sih sampai DKI bisa sebagus sekarang gitu loh. Nggak ada banjir loh. Banjir cuman begitu doang, nggak kayak yang dulu. Aduh, dulu berhari-hari sebelum Jokowi Ahok tuh banjir tuh bisa berhari-hari, bisa 3 hari Jakarta kerendam, nggak bisa gerak, nggak bisa masuk kerja, itu bisa libur 3 hari kantor, karena arah sini semua tergenang banjir gitu loh. Akses ke kantor gua sekarang nggak ada. Dengan Jokowi Ahok beli tanah di Bogor, kemudian jadiin waduk, sekarang udah beroperasi. Ditambah lagi Anies Baswedan dengan begitu masifnya bikin sumur resapan ribuan titik sekarang. Wah, itu bener-bener dah. Kalau menurut gua sih itu udah melengkapi gitu loh. Artinya pemimpin DKI lebih bagus gitu loh. Makin kesini makin komplit gitu loh, makin bagus, karena udah habis Jokowi terus dilanjutin Ahok, bagus juga, lanjutin sama Anies, nggak ngerusak. Anies bukannya merusak Jakarta, dia memperbagus. Udah, terus bikin stadion segitu megahnya, stadion termegah di Indonesia, luar biasa gitu. Bikin Formula E lancar dengan backingan Ahmad Saroni dijagain sama Ahmad Saroni sampai turun tangan tuh Surya Paloh, suruh gimana supaya proyek ini nggak sampai hancur berantakan, sampai turun tangan tuh Nasdem, Ahmad Saroni suruh jagain. Itu luar biasa. Gue bilang gitu, terus ini gue bilang, tapi kan dia juga pernah dipecat. Nggak bisa. Ya itu dulu memang Anies Baswedan memang gue akuin kurang kurang berani, kurang takut
dibully, nggak berani pasang badan, terus takut sama media mau ngomong. Tapi begitu di DKI dia bagus kok. Dia ini bertumbuh gitu loh. Jadi seorang yang cupu dan terus di DKI dia jadi suhu gitu loh. From cupu to suhu gitu loh. Nah, sekarang dia naik jadi calon presiden. Gue bilang ya gue sih lebih cocok dia daripada yang lain gitu. Terus dan yang lebih bikin gue sakit hati waktu gue ceritain ke bini gue, ya waktu Pak Jokowi dengan kasarnya bikin anaknya jadi wakil presiden seperti sekarang, jadi cawapres. Itu kasar banget caranya dengan ngobrak-abrik MK. Itu kasar banget dan ibaratnya kayak rasanya gue kayak ditempeleng aja di depan banyak orang gitu loh. Tahu nggak? Kalau misalnya katakanlah ya Pak Jokowi dibilang ngobrak-abrik KPK lah, itu kan sesuatu yang nggak kelihatan di depan mata kita ya. Itu gue nggak bisa judgement loh. Ada banyak yang ngomong gitu tapi gue nggak pernah ngomong sampai ke situ, nggak, karena itu nggak di depan mata kita, nggak kelihatan ya. Entah itu tangannya dari belakang dan lain-lain, dia naikin Firly, dia ngebabat semua KPK jujur seperti siapa, Novel Baswedan ya. Terus kemudian ngakal-ngakalin gitu. Dia ngelindungin Setia Novanto ketua Golkar ya waktu itu, supaya untuk jagain ininya dia gitu loh, kubunya dia gitu loh, koalisinya dia, jangan sampai ada yang masuk penjara gitu. Itu nggak sesuatu yang nggak kelihatan dan itu katanya. Tapi kalau masalah MK ini nggak bisa, gue bilang masalah MK ini udah keterlaluan. Ini kayak orang nampar lu, kayak rasanya kayak ditampar di depan umum aja, semua orang lihat lu dan lu diem aja gitu loh. Dan kita yang ngelihat orang ditampar di depan umum diem aja gitu loh. Ibaratnya ini udah di depan mata kita kecurangan, gue bilang tuh. Tapi jawaban bini gue apa? Ya nggak apa-apa sih, cuman begitu doang. Ya namanya orang curang-curang sedikit nih. Kayak lu nggak pernah nyontek aja lu kuliah, sekolah. Emang lu nggak pernah nyontek sekolah? Nggak pernah curang lu? Digituin gue. Yang namanya orang ada curang-curangnya dikit nggak masalah. Yang penting kan itu dia nggak korupsi, nggak, ini orangnya clear, bersih, nggak korupsi. Dan itu baik. Itu ya gue lihat dia paling bagus dibandingin daripada dua orang lainnya. Dia paling bagus, nggak banyak ngomong kok. Prabowo nggak banyak ngomong. Ya Gibran lolos begitu aja lewat jalur akal-akalan MK ya. It's okay gitu, kayak lu nggak pernah cheating aja, lu nggak pernah curang aja lu, gue digituin. Yang penting dia nggak korupsi, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok gitu ya. Toh dia juga di Solo nggak ada masalah, bagus dia pembangunan ya. Gue bilang lah itu kan karena dia anak presiden, makanya dana APBN kesedot sana banyak. Tahu gak jawaban bini gue apa? Pinter lagi dia ngeles lah. Nggak semua anak dikasih modal usaha itu bisa bagus, tau nggak? Nih contoh nih adek gue nih gitu kan, ama bapak gue udah dikasih berapa ratus juta, berkali-kali usahanya gagal, usahanya amsyong, usahanya ini. Lu lihat, nggak semua anak yang punya privilege itu bisa berhasil memanage uang itu gitu loh, bisa menjadikan usaha itu bagus gitu loh. Gibran nggak ada masalah, dia berhasil memberikan pembangunan di Solo, proyek-proyeknya bagus semua, jadi semua, lancar semua, nggak ada masalah, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi it's okay gitu loh. Jadi apa masalahnya gitu? Gue digituin. Gue baru kali ini gue digituin sama bini sendiri. Oke gitu. Jadi itulah. Sekarang gue paham sudut pandang orang pemilih Prabowo ya. Jadi segimanapun
kenapa udah dikasih pemaparan bahwa ada hal-hal darknya, ada apa namanya, ibaratnya ada sisi gelapnya Prabowo, ini 1, 2, 3, 4 negatifnya begini. Bahkan guru gembul pun sudah ngebully, udah ngebully habis, merosting habis eh, kubu Jokowi dan Prabowo. Dari kemarin gue lihat postingan guru gembul ya, itu beberapa postingannya roasting terus, tapi nggak ngaruh guys. Lo lihat di media sosial, di Instagram, gue males main TikTok ya, banyakan cewek-cewek joget, cewek-cewek bugil, banyakan susu, males gue. Jadi gue ngeliat Instagram doang, isinya kan kalau Instagram kalau kita scroll isinya berita gitu kan. Nah, kebetulan ini gue bagus di situ di Instagram, eh, algoritma gue bagus, isinya berita mulu. Makanya malah gue lihat hasil survei tuh bener-bener kebanyakan tuh eh, apa ya, nggak ada satu survei pun yang memenangkan dua paslon lainnya. Semuanya Prabowo guys. Ada yang 61%, ada yang 70% guys. Jadi kesimpulan gue apa? Ini kan Instagram yang main Gen Z sama milenial. Boomer enggak, boomer mainnya Facebook. Mungkin sama TikTok mungkin sekarang. Mainannya TikTok mungkin sekarang. Tapi Instagram kebanyakan milenial sama Gen Z. Jadi kesimpulan gua, Gen Z, milenial nanti mungkin suaranya bisa 60 sampai 70%, bisa sampai ke Prabowo ya. Nah, yang lain sisanya yang lain-lain kedua paslon ini. Nah, sedangkan yang generasi boomer atau generation X di atas kita itu terpecah-pecah sih, terpecah-pecah. Dan toh angka mereka juga nggak sesignifikan milenial sama Gen Z. Saat ini pemilih utama adalah milenial dan Gen Z, dan paling banyak Gen Z guys. Gen Z ini pemilih paling terbesar. Nah ini kayaknya di apa ya, digenjot bener sama Pak Jokowi sama kubu Prabowo, sehingga semua ketarik ke situ. Mau dibully seperti apapun Prabowo ini ada kecurangan nih di MK begini, dia ngakalin begini, dia masa lalunya dark nih, pelanggaran HAM lah, yes. Nggak peduli mereka, nggak peduli. Dan Gen Z itu susah diatur guys, nggak kayak generasi tua kita. Dia itu punya free will ya, bener-bener punya free will. Dia ngelihat dari sisi aspek manapun, dan dia bisa mempertimbangkan banyak hal gitu loh, kayak gitu. Nah gitulah, jadi intinya adalah gimana pun dibully nih Prabowo tetap menang di medsos. Di survei manapun gue lihat bahkan angkanya sampai 60%. Nah cuman nggak tahu nih kalau di real aslinya, di sesungguhnya, ini nggak tahu nanti akhirnya aktualnya seperti apa, kita nggak tahu nih. Cuman kalau survei kan ya itu 40%, 40-an persen, Prabowo tuh sekitar 40% ya, 40%, Ganjar 20 sekian persen, Anies belasan persen. Ini gua nggak tahu ya apakah segitu, karena udah proporsinya udah masing-masing kelihatan. Jadi kalau si Anies itu konservatif far right ya, konservatif far right, garis kanan, konservatif Islam garis kanan, semua dukungnya ke Anies. Ini mereka yang memilih Anies itu anti PDI, anti kiri ya, no kiri, no liberal ya, konservatif, Islam konservatif yang udah pasti milih. Sebelah kiri progresif, ini PDIP dan kawan-kawan. Di sini ada Ganjar. Nah ini harusnya posisi Jokowi di sini nih, progresif nih. Nah sedangkan di Prabowo ini moderat ya. Nah ini sekarang fleksibel banget ya, di koalisi yang sangat besar fleksibel. Jadi ini perkiraan gue ya, ini kayaknya nggak seperti di media sosial yang
angkanya sampai 60%, kayaknya Prabowo nggak akan setelak itu, nggak mungkin sih. Gimana pun PDI itu masih kuat, Ganjar, Mahfud masih ada peluang untuk tinggi, kemungkinan nggak sampai 50%. Perkiraan gua Prabowo ya sekitar 40-an persen lah, nggak nyampe 50% lah. Kemudian disusul sama Ganjar, siapa, Mahfud, mungkin sekitar entah itu 20% 30% lah. Ya terakhir Anies mungkin 20-an atau belasan persen mungkin. Nah, nanti di putaran kedua pendukung Anies akan lari ke Prabowo. Ya mau nggak mau dia nggak mungkin nyoblos Ganjar, kayaknya nggak, mustahil lah. Ya walaupun mungkin juga ya ada yang seneng sama Mahfud ya, Mahfud bukan Ganjar, bukan PDI, tapi dia suka Mahfud ya, suka orang yang jujur, cerdas, integritasnya tinggi seperti Pak Mahfud, dia akan nyoblos ke Ganjar Mahfud. Tapi itu sedikit sekali. Perkiraan gue kebanyakan akan nyoblos Prabowo daripada ini. Nah, maka angka Prabowo akan jauh lebih tinggi, nanti akan menang telak nanti di putaran kedua. Nah, kalau sebaliknya misalnya Ganjar Mahfud yang amsyong, di putaran pertama dia yang kalah, tinggal Prabowo sama Anies, otomatis ini pencoblos siapa namanya, Ganjar akan mencoblos Prabowo di putaran kedua, karena Prabowo sendiri fleksibel, dia nggak terlalu memusuhi Anies, nggak terlalu memusuhi ini. Silakan kalau kita mau kolaborasi dan lain-lain, orangnya lebih santuy sih, lebih kayak Jokowi aja. Ya udah, lu nanti masuk kabinet gak masalah gitu loh. Nanti kita bagi kursi gitu loh di kabinet gitu loh. Kayak semacam itulah. Dia lebih santuy aja, dia mau santai, nggak kayak dulu, nggak kayak 5 tahun yang lalu. Dia sekarang lebih santuy, dia niru cara-cara Jokowi. Jadi gua kira ini akan jadi ini. Nah, yang jadi masalah nih, apakah kubu Anies nanti akan bisa collab sama Prabowo setelah dia kalah? Misalnya dia kalah di putaran pertama, putaran keduanya Ganjar dengan lawan Prabowo gitu. Terus menang Prabowo. Ini perkiraan gue Prabowo tetap menang nih, udah jadi presiden dia. Dia kalau ke kubu Ganjar mungkin aja masih bisa temenan nih. Walaupun PDI agak sakit hati ya, terutama Megawati ya. Karena peristiwa merasa dikhianati Jokowi, tapi kemungkinan masih akan masuk ke pemerintahan bisa. Tapi sekarang kayak kubunya Anies gimana? Nasdem mungkin bisa masuk ke koalisi, walaupun ya modelnya begitu, agak setengah hati. Nah, kemudian kayak PKS gimana? Apa dia mau jadi koalisi jadi oposisi selamanya? Entahlah begitu, gue nggak ngerti juga. Cuman ya ini sih analisis gue ya. Dan tadi ya seperti itu alasannya, itulah yang gue bilang tadi. Makanya gue selalu bilang ke bini gue, tenang aja lu, biarpun gue nggak coblos Prabowo di putaran pertama, gue tetap yakin Prabowo akan menang. Bahkan ya kalau bisa satu putaran ya nggak apa-apa juga, gue nggak sakit hati juga. Satu putaran malah menghemat biaya pemilu gitu loh, nggak usah ada pemilu lagi gitu loh. Cuman kalaupun jadi dua kali putaran, gue nyoblos Anies dan Anies kolaps, tersingkir, gue akan nyoblos Prabowo. Karena gue ngelihat seperti itu, chance-nya Prabowo lebih tinggi dari siapapun. Gue lihat kita lihat di survei nasional ya seperti itu, lembaga-lembaga survei. Di sosmed lebih parah lagi, Gen Z lebih suka, bisa surveinya bisa sampai 70%, itu gokil sih. Dia menang telak banget di medsos gitu loh. Walaupun lo dibully di medsos, dibully di komentar, di kolom komentar, terutama pendukung Anies kayaknya yang paling nyinyir nih ya, yang paling julid. Gue sebagai pendukung Anies ngelihat sebenarnya nggak perlu julid-julid gitu juga kita sama Prabowo gitu. Cuman
gue ngelihat julid banget. Nah itu gue lihat kebanyakan eh, pendukung Anies paslon 1 yang paling julid, komentarnya itu julid-julid gitu loh. Nah itu pun nggak berpengaruh guys, nggak berpengaruh, selalu surveinya top, selalu dia paling tertinggi. Makanya seperti itu. Ini salah satu prediksi gue juga, Prabowo bakalan menang, makanya dari kemarin gue prediksi gitu loh. Nah itu aja dari gue sharing kali ini. Gimana pendapat lo? Silakan komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.